Bagaimanakah perasaan Anda ketika ada seorang yang datang kepada Anda dan mengatakan, itulah kamu sakit karena dosamu. Atau mungkin ketika Anda kecelakaan, orang mengatakan, itulah kamu ngebut-ngebut sih di jalan, makanya kamu kecelakaan, kamu kena kutuk dari Tuhan. Bagaimanakah perasaan Anda mendengar perkataan itu? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kali ini kita memasuki rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 dengan judul Kutuk Tanpa Alasan. Tapi sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pada saat ini kami siap untuk mempelajari pelajaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rangkuman sekolah sahabat kita pada sahabat ini berjudul Kutuk Tanpa Alasan. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana Ayub berkeluh kesah, bahkan dua sahabat yang lalu kita juga melihat bagaimana Ayub bertanya, mengapa dan mengapa. Bukan karena Ayub tidak percaya kepada Tuhan, bukan. Dan bukan juga karena Ayub tidak percaya adanya eksistensi Tuhan, tidak. Tapi karena Ayub percaya Tuhan, maka Ayub datang mengeluh kepada Tuhan. Pada rangkuman sekolah sahabat ini, kita lebih banyak mempelajari tentang seorang yang bernama Elifas. Dalam 2 pasal yang pertama dari kitab Ayub, kita pelajari bagaimana hubungan antara Tuhan dengan dunia. Lalu bagaimana pencobaan-pencobaan yang datang kepada Ayub. Lalu dalam Ayub pasal 2 mulailah datang teman daripada Ayub. Tujuan mereka datang adalah untuk berbelasungkawa dan untuk memberikan kekuatan kepada Ayub. Salah satunya yang kita akan pelajari sahabat ini adalah perkataan daripada Elifas, orang Teman, ya, bukan teman, Teman. Elifas orang Teman yang kita akan pelajari dalam Ayub pasal 4 dan 5. Jikalau saya simpulkan Ayub pasal 4 dan 5, maka kata-kata Ayub, kata-kata Elifas kepada Ayub akan menjadi seperti demikian. Anda, Ayub, memang pantas untuk itu, karena Allah itu adil. Dan hanya orang jahat yang menderita seperti itu. Ini juga dibuktikan di dalam Ayub pasal 4 ayat 8 sampai 9. Slide menunjukkan. Kita baca bersama-sama Ayub 4 ayat 8 sampai 9. Elifas berkata demikian. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba Anda bayangkan, Anda lagi tertimpa kesusahan, Anda lagi tertimpa kemalangan, orang datang kepada Anda. Terus dia bilang, yang saya lihat orang ini memang wajar sakit. Dia banyak melanggar hukum kesehatan sih. Atau mungkin orang itu datang ketika ada seseorang yang meninggal bunuh diri. Lalu orang itu bilang kepada keluarganya, wah ini meninggalnya bunuh diri, pasti gak masuk surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang benar orang yang bunuh diri tidak masuk surga. Memang benar orang sakit karena melanggar hukum kesehatan. Sekarang pertanyaannya, apakah kebenaran itu harus disampaikan pada saat yang seperti itu juga? Inilah yang harus kita pelajari baik-baik. Tapi sebelum kita memasuki lebih dalam kepada perkataan dalam Ayub 4 sampai 5, kata-kata dari Elifas, kita akan lihat kebenaran-kebenarannya juga. Walaupun ada kesalahannya. Kesalahannya adalah, yang paling penting adalah kesalahannya. Elifas menganggap bahwa Ayub sengsara, menderita
adalah karena Ayub punya dosa. Benar, Ayub punya dosa memang. Tetapi apakah selalu pencobaan itu datang, selalu kesulitan itu datang karena itu adalah bagian daripada kesalahan-kesalahan kita, adalah bagian daripada kejahatan-kejahatan kita. Kita sudah melihat Ayub bukan dalam pelajaran kedua dan ketiga. Allah sendiri mengulang-ulangi, bahkan setelah kena berbagai macam pencobaan, Allah mengatakan, Ayub hamba yang saleh, hamba yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Empat predikat ini selalu diulang-ulang. Coba nanti Anda baca Ayub pasal 1 dan 2. Selalu diulang-ulang. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Diulang-ulang terus. Jadi artinya statement daripada Elifas bahwa pencobaan itu ataupun kesulitan itu datang selalu karena adanya dosa dan kesalahan kita belum tentu benar. Tetapi belum tentu juga salah. Ya, belum tentu benar, tetapi juga belum tentu salah. Yang benar adalah memang kita merasakan susah sekarang adalah akibat jatuh dalam dosa. Tetapi untuk secara pribadi, apakah benar setiap kali kita mengalami kesulitan, kesukaran adalah karena itulah akibat ya kesalahan atau pelanggaran kita yang sehingga membuat kita menjadi pesimis seperti Ayub. Padahal kita tahu bersama Ayub tidak melakukan dosa, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi ada satu yang baik yang kita bisa pelajari dan kita tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mazmur 119 ayat 71. Slide menunjukkan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini lebih baik saudara-saudara daripada statement daripada Elifas yang mengatakan bahwa oh kalau kamu susah, kamu sulit, kamu punya banyak dosa, kamu wajar sakit, kamu wajar menderita karena kamu punya banyak dosa. Bisa saja memang itu benar, tapi ini lebih baik. Jika pencobaan, kesulitan itu datang kepada kita, maka jawaban yang terbaik adalah Mazmur 119 ayat 71. Supaya aku tetap belajar ketetapan-ketetapanmu. Sama seperti Ayub, walaupun susah, walaupun menderita, dia katakan, apakah engkau mau menerima yang baik daripada Tuhan? Sedangkan pencobaan yang bukan dari Tuhan ya, kamu gak mau terima. Ini perkataan Ayub kepada istrinya yang sudah kita pelajari beberapa sahabat yang lalu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sejenak melihat apa perkataan dari hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Slide menunjukkan, kita baca sama-sama, cukup panjang. Dari Ellen G. White, The Ministry of Healing, halaman 163. Tulisnya begini. Banyak orang berpikir bahwa mereka sedang menggambarkan keadilan Allah, padahal mereka sepenuhnya gagal menggambarkan kelembutannya dan kasihnya yang besar. Kadang-kadang orang yang mereka hadapi dengan keras dan tegas sedang berada di bawah tekanan dan godaan. Setan sedang menekan kepada jiwa-jiwa ini, dan kata-kata yang keras serta tak bersimpati akan mengecewakan mereka dan menyebabkan mereka menjadi mangsa empuk bagi kuasa penggoda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nyonya White sangat baik sekali, bijaksana. Kadang-kadang kita terlalu kencang, mungkin bisa jadi kepada anak-anak kita, ya. Kita mengatakan yang benar, memang benar. Kalau kita sakit karena melanggar hukum kesehatan, benar. Tapi apakah harus diucapkan ketika orang itu lagi sakit, terbaring lemah di rumah sakit, lalu kita bilang, itu tuh kena dosa tuh, makanya dia kena serangan jantung. Memang bisa jadi benar yang disampaikan oleh Elifas. Bahkan kita menemukan ada banyak kebenaran-kebenaran dalam Ayub pasal 5 yang disebutkan oleh Elifas, perkataan daripada Elifas. Tetapi bagaimana cara menyampaikan ini dan di mana kita menyampaikan itu jauh juga lebih penting. Nyonya White sendiri mengatakan yang kita sudah baca tadi. Ada begitu banyak orang menyampaikan keadilan Allah tanpa
menggambarkan kelembutan dan kasih-Nya, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan perkataan kebenaran itu bukannya malah bertobat, tapi akhirnya mereka menjadi mangsa empuk bagi kuasa penggoda. Mangsa empuk, saudara-saudara. Hati-hati dalam menegur seseorang. Hati-hati dalam menyatakan kebenaran. Mungkin orang akan bilang, pendeta, kalau begitu kita tidak boleh dong mengatakan kebenaran dengan lantang. Padahal Amsal 27 ayat 5 menyebutkan demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, saudara perhatikan slide berikut. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi jangan lupa Amsal 25 ayat 11 menyebutkan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah emas di pinggan perak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tua yang memiliki anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, kadang-kadang kita ingin menyampaikan yang benar kepada anak-anak kita. Tetapi mungkin cara kita menyampaikan kepada anak-anak kita salah. Kita tidak menyampaikan dengan kasih, kita menyampaikan dengan keras, marah. Atau mungkin kita punya saudara seiman dalam gereja yang mungkin baru bertobat, baru saja dibaptis dia. Lalu kita tegur dia dengan keras, tanpa melihat siapa dia, bagaimana kondisinya, di mana dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nyonya White bilang, orang-orang itu menjadi sasaran empuk bagi setan. Elifas menyampaikan kebenaran. Ini beberapa hal yang saya kutip dari pelajaran sekolah sahabat kita tentunya ya. Slide akan menunjukkan beberapa ayat di mana ide-ide ini terdapat dalam pasal 5. Yang pertama, Mazmur 37 ayat 10 ditunjukkan dalam slide kita. Orang fasik akan lenyap. Betul. Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Betul. Lukas 1 ayat 52, Tuhan turunkan orang berkuasa dan meninggikan orang yang lemah. 1 Korintus 3 ayat 19, kita adalah kawan sekerja Allah. Mazmur 34 ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ibrani 12 ayat 5, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Hosea 6 ayat 1, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menerkam dan yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mazmur 33 ayat 19, Tuhan yang memberikan kelepasan dan memelihara kehidupan kita. Ini ide-ide ada dalam Ayub pasal 5 dan benar semuanya. Karena tersebar dalam Alkitab. Betul. Yang salah hanya tadi yang saya sebutkan. Menganggap bahwa setiap pencobaan, kesulitan yang datang itu adalah karena selalu dosa. Ya. Garis besarnya memang kita sulit karena dosa. Itu betul. Tetapi jangan lupa, Ayub selalu disebut-sebut oleh Tuhan saleh, jujur. Ya. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bahkan setelah dicobai oleh setan, 4 pangkat daripada Ayub ini disebutkan sendiri oleh Tuhan. Diulang-ulangi. Tetap saleh, tetap setia, tetap jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita umat-umat Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kali ini, kita belajar. Singkat memang pelajaran sahabat ini. Kita belajar yang pertama, Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, nasihat itu benar, nasihat itu baik. Tetapi ingat, sampaikanlah dengan cara yang tepat. Kita sudah melihat tadi Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak. Nyonya White mengatakan nasihat itu, teguran, walaupun itu membela Allah, walaupun itu sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Elifas, ada beberapa
hal yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Ayub pasal 5, kita sudah lihat tadi. Kita mengerti bahwa itu harus disampaikan dengan cara yang tepat. Yang kedua, kita mempelajari pada hari ini bahwa ingat, pencobaan yang datang kepada Ayub bukan serta-merta hanya karena dosa Ayub. Ingat, memang Ayub berdosa, tetapi Ayub memiliki 4 gelar sekaligus, yaitu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Elifas menuduh, mengatakan bahwa Ayub menderita, Ayub sengsara karena dosanya, karena pelanggarannya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat satu hal, pemazmur mengatakan, bila pencobaan itu datang, bila kesulitan itu datang, anggaplah itu kita sementara dibina, kita sementara diuji untuk memiliki tabiat surgawi. Saya ingin membacakan sekali lagi sebelum saya menutup rangkuman sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini yang begitu baik, yang mengingatkan kepada kami ketika kami menegur, ketika kami memberikan nasihat, memberikan masukan, baik itu mungkin kepada keluarga kami, anak-anak, suami, istri. Biarlah itu kami lakukan dengan penuh kasih. Kami belajar bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu dengan sebaik mungkin, sehingga semakin banyak orang yang boleh terselamatkan. Ataupun ketika dalam gereja, ajarkanlah para tua-tua jemaat, anggota majelis untuk saling menasihati dengan cara yang tepat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, mari kita bagikan. Dan marilah kita lebih baik lagi, lebih bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua.